Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Yolda Egi Harlia, mahasiswi di UIN Imam Bonjol Padang. Di sini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang kakak sampaikan. Jadi diminta waktunya untuk mendengarkan ceritanya. Boleh? Boleh. Assalamualaikum adik soleh dan soleha. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membacakan cerita kisah Nabi Zulkifli, seorang raja yang soleh. Baiklah adik-adik yang soleh dan soleha semua, dengarkan kakak bercerita ya. Nabi Zulkifli alaihissalam bernama asli Barsha, putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Hidup di sebuah negara di bawah pimpinan seorang raja yang sangat bijaksana, negeri yang makmur dan sejahtera. Sang raja telah lanjut usia. Dia merasa bahwa kepemimpinannya harus digantikan oleh yang lebih muda. Sang raja merenungkan tentang pimpinan yang harus menggantikan dirinya. Syarat apa yang harus dipenuhi untuk memimpin negeri itu, hingga akhirnya dia bisa membuat keputusan. Sang raja mengumpulkan seluruh rakyatnya di halaman istana. Sang raja ingin mengetahui langsung siapa yang siap menjadi pemimpin di negeri itu. Dengan bijaksana, ia membuka kesempatan kepada rakyatnya untuk mengikuti pemilihan raja baru di negeri itu. Di altarnya, sang raja mulai dengan berpidato. Siapa saja rakyatku yang sanggup berlaku sabar jika malam mendirikan sholat dan ketika siang hari ia berpuasa. Semua terdiam, saling melihat, tak ada satupun yang berani menyatakan kesanggupannya. Sampai akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam mengangkat tangannya dan menyatakan kesanggupannya. Sang raja bertanya, "Siapakah namamu, wahai anak muda yang berani?" Dia menjawab, "Zulkifli." "Apa benar kau bisa menjalankan 3 syarat itu?" Nabi Zulkifli alaihissalam menjawab, "Saya sanggup melakukannya." "Baiklah, jika engkau sanggup melaksanakan ketiga hal itu, kau akan aku angkat menjadi raja menggantikan aku." Setelah diuji akan kesanggupannya dalam melaksanakan ketiga syarat itu, Nabi Zulkifli alaihissalam akhirnya diangkat menjadi raja. Kini tahta kerajaan ada dalam genggamannya. Genggaman siapa adik-adik semua? Ya, genggaman Nabi Zulkifli alaihissalam. Ia memimpin rakyatnya melaksanakan pekerjaan yang mulia. Dengan penuh kesabaran, ia terus melaksanakan tugas kerajaan, memberikan teladan kepada rakyat, mengambil keputusan, tetap melakukan ibadah puasa di siang harinya, dan pada malam hari ia mendirikan sholat. Pada suatu malam ketika ia hendak pergi tidur, ada seorang tamu datang. Tamu itu mengganggu waktu istirahatnya. Nabi Zulkifli alaihissalam bertanya kepada tamu itu, "Apakah saudara kemari di malam hari?" Tamu itu menjawab, "Hamba seorang musafir, barang-barang kami dirampok oleh orang di perjalanan." Tamu itu adalah setan yang ingin menguji kesabarannya. Ia menguji kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam. Hingga disepakati agar esok hari adalah waktu yang tepat untuk berkunjung. Tamu itu setuju untuk datang kembali. Namun setelah ditunggu begitu lama, tamu itu tak datang juga. Karena ia adalah setan yang menggoda
kepada kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam. Pada saat lain, kerajaan yang dipimpinnya menghadapi ancaman penjajahan oleh pasukan pemberontak. Nabi Zulkifli alaihissalam dengan tenang menghadapinya. Ia memerintahkan seluruh pasukannya agar bersiap dan menghadapi peperangan itu. Sikap sabar dan tawakalnya ditunjukkan kepada rakyatnya. Tetapi tentara kerajaannya tidak siap untuk berperang. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk melawan pasukan pemberontak yang sangat kejam. Nyali tentaranya surut karena kabar akan kekejaman tentara pemberontak itu. Nabi Zulkifli alaihissalam meyakinkan rakyatnya bahwa ada kuasa Allah di atas setiap kejadian di bumi. Maka bala tentaranya diajak untuk berdoa meminta perlindungan dari Allah agar mereka bisa menghadapi kekejaman tentara pemberontak. Akhirnya doa Nabi Zulkifli alaihissalam dan rakyatnya dikabulkan. Mereka bisa memenangkan peperangan itu. Baiklah adik-adik yang soleh dan soleha, cerita pertama telah selesai kakak bacakan. Kita lanjut ke cerita yang kedua ya. Cerita kedua ini yang berjudul Tukang Semir yang Soleh Mendapatkan Derajat Haji. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki yang miskin dan ia hanya berprofesi sebagai tukang semir sepatu. Tetapi walaupun ia miskin, ia sangat rajin beribadah. Seperti kebanyakan orang-orang, ia juga sangat bermimpi agar bisa naik haji suatu hari nanti. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, ia rajin mengumpulkan uang hasil semir sepatunya demi harapan suatu saat ia bisa naik haji. Uang yang dikumpulkannya tidak pernah mencukupi untuk ongkos naik haji. Namun karena ia sabar, pada akhirnya tabungan untuk naik hajinya pun sudah cukup. Melihat tabungannya sudah mencukupi untuk naik haji, ia sangat bergembira. Namun tiba-tiba ia sangat kaget karena tetangganya sedang sakit parah dan memerlukan banyak biaya untuk berobat. Si tukang semir pun mengunjungi tetangganya yang sedang sakit tersebut, yang juga miskin. Terdengar tetangganya kesakitan karena sakit yang dideritanya. Karena merasa kasihan, si tukang semir pun memberikan semua tabungan hajinya untuk tetangganya berobat. Si tukang semir memang batal naik haji, tetapi di dalam hatinya ia senang karena bisa memberikan harapan dan ketenangan kepada tetangganya yang sedang ditimpa musibah dan membantukan biayanya untuk berobatnya. Seperti biasanya, setelah ia gagal naik haji, si tukang semir kembali melakukan pekerjaan sehari-harinya seperti biasanya. Dan sementara itu, di kampung sebelah terdengar ada beberapa saudagar kaya yang berangkat naik haji. Pada suatu ketika di padang Arafah, sebagian jemaah haji tertidur pulas, dan sang saudagar kaya pun ikut tertidur pulas di tengah-tengah keramaian. Dalam tidurnya, sang saudagar bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk bertanya. Ia bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, siapakah di antara kami yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun ini?" Nabi Muhammad menyebutkan nama si tukang semir sepatu. Sang saudagar pun terkejut dan kembali. Ia bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, siapa dia dan berasal dari mana?" "Dia hamba Allah dari kampung Tenggam."
Saudagar kaya itu tidak percaya. Mana mungkin ada seorang yang naik haji dari kampung itu, karena ia tahu kalau penduduk di kampung itu penduduknya miskin. Bahkan dari penghasilan penduduk kampung itu tidaklah mungkin mencukupi untuk naik haji. Tiba-tiba ia terbangun dari tidur pulasnya. Singkat cerita, setelah pulang dari naik haji, sang saudagar kaya mencari nama orang yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Dan setelah bertemu dengan orang yang ia cari, ternyata ia hanyalah seorang tukang semir yang miskin. Sang saudagar pun bertanya kepada si tukang semir sepatu, "Apakah tahun ini kamu naik haji? Dalam mimpi aku bertemu dengan Nabi Muhammad dan berkata tentang namamu. Aku belum pernah naik haji, tetapi barangkali niat, kerja keras, dan tekadku untuk membantu tetanggaku hingga Nabi Muhammad menyebutku sebagai seorang haji yang mabrur," jawab si tukang semir sepatu dengan merendah. Adik-adik yang soleh dan soleha, marilah kita belajar dari si tukang semir. Walaupun hidupnya miskin, akan tetapi dia rela berkorban untuk tetangganya yang sedang membutuhkan. Masya Allah, luar biasa ya adik-adik. Mari adik-adik semua, kita saling membantu yang sedang membutuhkan. Walaupun hal kecil yang kita berikan, tapi sangat berarti baginya. Oke adik-adik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita Nabi Zulkifli dan cerita yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita contoh. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih kakak ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.